Nah, pada saat itu saya sebagai penulis metode tamyiz punya mimpi. Mimpinya adalah ketika saya sampaikan 13 tahun yang lalu, maka hampir pasti ya, hampir pasti tidak ada orang yang percaya, termasuk Kiai Yusuf Mansur. Kalau saya sampaikan mimpi ini 13 tahun yang lalu, sekali lagi hampir pasti semua orang tidak percaya, termasuk teman-teman saya tidak percaya. Bahkan yang lebih menyedihkan adalah guru-guru saya juga tidak percaya. Apa mimpi yang ingin sampaikan pada saat itu? Karena tidak mungkin dipercaya oleh siapapun, maka saya hanya menuliskannya di buku tamyiz tanpa menjelaskan kepada siapapun. Mengapa? Karena guru saya pun tidak akan percaya. Satu-satunya yang percaya adalah istri saya yang tercinta. Mana dia? Jadi satu-satunya orang yang percaya adalah istri saya, sehingga istri saya rela meninggalkan jabatannya di Jakarta sebagai pengelola pendidikan terkeren di Jakarta untuk kembali ke kampung untuk membangun mimpi yang tidak ada yang percaya. Oh, upahnya naik katanya. Nah, ini satu-satunya orang yang percaya mimpi saya gitu pada saat itu gitu. Jadi sekali lagi, mimpi itu tidak bisa saya sampaikan kepada siapapun karena saya sudah coba meyakinkan guru saya pun tidak percaya dengan mimpi ini. Hanya ini yang percaya. Apa mimpinya? Mimpinya adalah bahwa saya punya keyakinan setiap santri pasti bisa baca Quran dan hafal terjemahnya, dan setiap santri pasti bisa baca kitab kuning dan hafal terjemahnya. Mimpi itu saya sembunyikan dalam kalimat yang sering diucapkan oleh santri Bait Tamyiz. Apa itu? Anak kecil saja bisa, yang pernah kecil pasti bisa gitu kan. Nah, itulah mimpi yang saya bangun. Itulah visi Tamyiz. Silahkan Umar, karena akan lama berdirinya Umar. Jadi mimpi kami waktu itu adalah saya berkeyakinan bahwa setiap santri pasti bisa baca Quran dan hafal terjemahnya, dan bisa baca kitab kuning dan hafal terjemahnya. Saya pernah berusaha meyakinkan beberapa teman dekat saya, tidak percaya. Beberapa yang tidak percaya ada di hadapan saya hari ini, alhamdulillah sudah percaya gitu kan. Nah, untuk mencapai itu saya menyusun langkah strategis 4 yang saya tuliskan di buku Bait Tamyiz dan tidak pernah saya jelaskan. Apa? Visi anak kecil saja bisa, yang pernah kecil pasti bisa, seperti Imam Syafi'i kecil dulu bisa memahami dan mengajarkan kembali ilmu yang didapatkan. Maka ada 4 tahapan. 4 tahapan itu adalah misi dari Tamyiz. Saya sangat hafal itu, karena itu adalah impian yang tidak bisa dikemukakan. Yang pertama adalah menjadikan Tamyiz sebagai metode yang semakin mudah, sehingga saking mudahnya itu bisa diajarkan kepada anak kecil untuk bisa hafal terjemah Quran dan hafal terjemah kitab kuning yang muktabar ini. Sesuatu yang oleh kiai-kiai pesantren salaf pun dianggap sesuatu yang tidak mungkin. Karena kiai pun mengatakan tidak mungkin, hanya istri saya yang bilang mungkin. Maka oleh karena itu pada hari ini saya menyatakan riset penulisan Tamyiz untuk terjemah Quran dan kitab kuning adalah sudah sampai pada titik yang termudah. Karena sudah sampai kepada titik yang termudah, maka kita akan fokus kepada misi-misi yang berikutnya. Misi yang kedua, akibat dari metode pembelajaran yang mudah untuk terjemah Quran dan terjemah kitab kuning, bahkan hafal terjemahnya itu,
maka metode itu harus secara including, atau seperti dua sisi mata uang, yang belajar mudah, belajar tamyiz, maka harus terduplikasi. Saya menuliskannya dalam bentuk duplikasi pelajar menjadi pengajar. Konsekuensi dari misi yang kedua ini, maka pengajar tamyiz harus diawasi, harus dibentuk quality control. Apa caranya? Yaitu setiap santri tamyiz harus bisa mengajarkan tamyiz. Alhamdulillah sejak 13 tahun yang lalu, seluruh pembelajaran kitab kuning metode tamyiz seluruhnya tidak ada satupun yang diajarkan oleh ustadz. Hanya pada tahun pertama saya mengajar, itu pun saya hanya mengajar satu orang, namanya Husnul Yakin. Ada nggak orangnya? Selebihnya tamyiz diajarkan oleh Husnul Yakin kepada beberapa orang. Jadi santri tamyiz saya hanya satu, yaitu Husnul Yakin, dan didengarkan oleh 3 orang anak saya. Alhamdulillah 3 anak saya dengan hanya mendengar bisa memahami dan mengajarkan. Jadi konsep belajar tamyiz itu, satu mudah, yang kedua yang belajar harus terduplikasi menjadi pengajar. Sehingga saya selalu memberikan doktrin, bukan hanya nasihat kepada seluruh pengajar tamyiz. Belajar tamyiz baru benar, satu, bila muridnya semuanya lulus. Di Bait Tamyiz berlaku prinsip, kalau ada santri tidak lulus, yang salah santrinya atau ustadznya? Sekali lagi kepada santri, kalau ada santri tidak lulus dan tidak bisa baca kitab kuning, yang salah santrinya atau ustadznya? Kalau ustadznya salah, ujung-ujungnya siapa yang salah? Kiainya. Jadi saya mendoktrin, kalau ada santri tidak bisa baca kitab kuning di At-Taubah, itu yang salah pasti Aba Ain. Kalau ada santri tidak bisa baca kitab kuning di mana? Belum, aku terakhir. Kalau ada santri tidak bisa baca kitab kuning di Darul Mukminin, yang salah pasti Kiai Ruslaninya. Nah ini baru daku. Kalau nanti ada santri daku tidak bisa baca kitab kuning, yang salah pasti Kiai Yusuf Mansurnya. Nah, doktrin ini adalah sebagai implikasi dari misi yang kedua. Di sini kalau ujian setiap hari Sabtu diselenggarakan, guru yang mengajar harus berada di samping atau di belakang santrinya. Begitu ada santri yang tidak lulus, maka malamnya, yaitu malam Ahad atau paling lama malam Senin, itu diadakan sidang mahkamah untuk ustadz yang tidak bisa meluluskan santrinya. Kenapa? Mudah kok. Misi yang ketiga adalah misi, yaitu mencetak berjuta pengajar. Mengapa harus dicetak berjuta pengajar? Karena jangan hanya santri yang datang ke Bait Tamyiz saja yang hafal terjemah Quran dan hafal kitab kuning, tapi semua santri yang datang ke seluruh pesantren di Indonesia, bahkan seluruh santri yang datang ke seluruh penjuru dunia, di semester pertamanya harus sudah pandai baca kitab kuning dan mulai menghafal terjemah Quran dan kitab kuning itu sendiri. Mengapa demikian? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan modal yang sama kepada kita untuk belajar. Apa kata Allah? Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumul absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Santri Tamyiz 5 pasti tahu artinya, pasti tahu maknanya. Wallahu, dan Allah, akhraja, dulu ketika mengeluarkan kalian mim butuni ummahatikum, dari rahim ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Ini menjadi hal berupa jumlah, ya. Betul nggak? Menjadi hal berupa jumlah? Betul. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apapun kecuali sedikit. Kenapa ada kecualinya? Karena di situ ada lam yang ma'aninya adalah namanya apa? Lam apa? La nafi lil ba'di.
bukan lam nafi lil kulli. Jadi setiap rahim yang terdapat janin di dalamnya, maka anak bisa belajar dari janinnya, dari kandungan makna itu. Baru kemudian agar dia tahu lebih banyak, wa ja'ala lakumus sam'a, maka Allah menciptakan pendengaran. Hanya kepada anak yang sudah bisa mendengarlah kita dapat memberikan nasihat dalam bentuk kata-kata. Jangan banyak bercerita kepada orang yang tidak bisa mendengar. Wa ja'ala lakumul absar, dan Allah menjadikan buat kita semua penglihatan. Jangan memperlihatkan banyak hal kepada anak kita yang belum bisa melihat. Wa ja'ala lakumul afidah, dan Allah pun menjadikan nalar atau kemampuan berpikir untuk belajar. Jangan ajak banyak berpikir kalau belum bisa berpikir logis. Hari ini kesalahan para kiai adalah banyak bercerita kepada santri yang belum bisa mendengar. Akhirnya santri tidak dapat menyerap ilmu kiainya. Tamsil dari ini adalah kiai terlalu banyak memberikan bacaan berupa kitab-kitab yang 27 ini kepada santri yang belum bisa membaca. Seandainya kita mengikuti prinsip-prinsip kaidah belajar yang Allah sudah tetapkan, yaitu berceritalah kepada orang yang sudah bisa mendengar dan berikanlah bacaan kepada orang yang sudah bisa membaca, maka insya Allah kita akan dapat mengajarkan sesuatu dengan bercerita, dapat mengajarkan sesuatu dengan memperlihatkan, dan dapat mengajarkan sesuatu dengan bacaan bila santri kita sudah bisa mendengar, bila santri kita sudah bisa membaca, dan bila santri kita sudah punya daya analisis. Jadi sekali lagi, kalau dibilang ketidakberhasilan, saya takut dimarahi sama Kiai Yusuf Mansur. Jadi kalau rendahnya kemampuan baca kitab kuning yang ada di pesantren-pesantren hari ini adalah karena kiai terlalu banyak memberikan bacaan padahal santrinya belum bisa baca. Padahal apabila diajari membaca terlebih dahulu kemudian baru dikasih bacaan, maka bacaan itu terasa mudah. Keyakinan itulah yang saya kembangkan selama 13 tahun. 13 tahun berturut-turut kami mencari cara agar santri bisa secepat mungkin bisa baca, baru setelah bisa baca kita ajarkan. Nah, alhamdulillah target memberikan kemampuan membaca dalam waktu 3 bulan pertama atau maksimal 6 bulan pertama itu sudah kita nyatakan selesai pada bulan November tahun 2021 dengan selesainya manhaj yang kita pilih dalam mengajarkan kitab kuning ini, dan telah lahirnya best practice atau contoh santri yang sudah pinter baca kitab kuning dan hafal terjemahnya yang tadi di wisuda. Nah, hari ini adalah saatnya saya mengumumkan itu karena pada hari ini kita pilih karena sebagai tabarruk kepada Kiai Tamyiz yang telah mendirikan pesantren ini pada tahun 1909. Jadi hari ini adalah milad Tamyiz, boleh yang ke-13 tahun, boleh juga milad Tamyiz yang ke-113 tahun. Ada perbedaan 100 tahun ketika Kiai Tamyiz mendirikan pesantren ini dan cucunya mempunyai mimpi besar untuk menjadikan seluruh santri di dunia agar mereka tercetak menjadi calon-calon ulama. Jadi sekali lagi, hari ini adalah milad yang ke-113 bagi pendirian pesantren Bait Tamyiz. Dulu namanya bukan pesantren Bait Tamyiz. Waktu Kiai Tamyiz mendirikan pesantren ini dikenal dengan pesantren Bango II. Sebagaimana pesantren-pesantren mbah-mbah kita itu tidak dikasih nama. Kita aja yang sekarang ngasih nama. Saya ngasih nama Bait Tamyiz, Kiai Yusuf Mansur ngasih nama Darul Mansur gitu kan. Abah Ain ngasih nama Nurul Ain. At-Taubah tetap menggunakan pendirian nama dari kakek atau abah?
dari abah beliau gitu kan. Dulu sebelum tahun 1930-an pesantren disebut dengan nama kampung atau nama desanya. Ketika dulu didirikan oleh Kiai Tamis 1909, pesantren Bango II ini sama dengan pesantren yang lain. Anaknya di pagi hari disekolahkan di SD, dulu namanya SR, sore sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Nanti pagi lulus SD, sekolah di SMP, baru pulangnya ke pesantren. Berlangsung sampai dengan tahun 1955. Waktu kami tanya sama abah-abah kami, tanggal berapa dulu Kiai Tamis wafat, nggak dicatat katanya. Lahirnya nggak dicatat gitu kan. Jadi angka 1909 adalah angka prediktif yang saya berikan supaya gampang. Tamis 2009 ya udah by Tamisnya 1909. Jadi ini angka-angka prediktif gitu kan. Karena orang-orang tua kami dulu tidak mencatat kapan lahirnya, kapan mulainya. Wafat beliau pun tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang ingat tanggalnya berapa. Tapi kami melakukan simulasi di komputer, kira-kira 1 bulan sebelum pemilu pertama tahun 55 dan sebelum Idul Adha harinya Selasa. Sudah kita tetapkan secara mufakat, karena yang tidak mufakat tidak saya ajak bicara, Kiai, gitu kan. Jadi miladnya kita tetapkan berdasarkan dengan haul Kiai Tamis, yaitu tanggal 9 Agustus. Jadi haulnya adalah tanggal 9 Agustus dan kita jadikan sebagai milad dari pesantren. Karena dulu tidak ditemukan, maka kami tetapkan tanggal 10 Januari sebagai milad, yaitu bertepatan dengan ketika Kiai Ahsan Sakha Muhammad Al-Hafidh mentashih, mengizinkan saya untuk menyebar luaskan tamyiz. Nah, jadi maklumat saya pada hari ini adalah insya Allah kepada seluruh pengajar tamyiz di Indonesia bahwa buku tamyiz li murattalil Quran wali qiraatil kutubil arabiyah sudah mencapai pada titik termudahnya. Entah kalau Allah menunjukkan kemudahan-kemudahan berikutnya. Mengapa demikian? Karena pemikirannya seperti ini. Saya berkali-kali sampaikan kepada para kiai, mengapa belajar tamyiz itu mudah? Yang pertama, karena cara pandang kami terhadap Quran dan kitab kuning itu sangat mudah. Saya sekali-kali tidak pernah mengatakan Quran itu susah, karena Allah menjamin kemudahan Al-Quran. Maka kalau Quran itu dijamin mudah, pasti, sekali lagi pasti, kitab kuning pun sangat mudah. Mengapa pasti? Karena cara baca kitab kuning itu sama persis dengan cara baca Quran. Sekali lagi, kepada Ustadz Tamis saya selalu mendoktrin, cara baca kitab kuning itu sama persis dengan cara membaca Quran. Bedanya, kalau Quran berharokat, kalau kitab kuning tidak berharokat. Tapi cara baca Quran yang benar dengan standar atau kaidah yang kita buat, maka akan sama persis dengan cara baca kitab kuning. Pertanyaannya, apa yang terbayang oleh kita ketika ingin bisa baca kitab kuning? Kebanyakan orang menggunakan manhaj atau cara berpikir, cara memandang untuk bisa baca kitab kuning, maka harus hafal Jurmiyah, harus hafal Imriti, harus hafal Alfiyah, harus hafal Sarah Ibnu Aqil, harus hafal Mughni Labib, harus hafal Al-Khudari. Nama kitabnya aja tidak hafal, apalagi halaman pertamanya dan halaman-halaman berikutnya. Ini adalah cara pandang yang selama ini digunakan oleh kita para kiai dan santri di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Saya melihat manhaj atau cara pandang seperti itu terlalu rumit, sehingga membuat santri semua berpikir pasti susah, pasti susah, pasti sulit, pasti susah, pasti sulit. Maka saya menggunakan cara pandang kacamata yang lain, yang bila kacamata ini disebarluaskan kepada seluruh kiai, bila cara pandang ini disebarluaskan kepada seluruh santri, maka pasti semuanya memandang mudah Al-Quran dan kitab kuning itu sebagaimana janji Allah, pasti hafal semuanya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Apa cara pandangnya? Sederhana. Karena kalau mudah harus sederhana.
Quran itu hanya jawami'ul abjad. Quran itu hanya kumpulan abjad, dan abjadnya tidak pernah bertambah, hanya 28. Tidak pernah ditemukan abjad yang ke-29 di Al-Quran. Dalam Rasam Utsmani ada beberapa abjad, tetapi abjad itu sama, hanya beda penulisannya. Dalam Rasam Utsmani abjad itu ada 30, tetapi ada beberapa abjad yang diberi nama sama. Totalnya 28. Apakah 28? Tidak. Sebelumnya pada abad berikutnya abjad Quran itu hanya 27. Ada abjad baru namanya Hamzah. Nah, tidak ada di dalam Al-Quran abjad selain yang sudah ditetapkan itu. Yang kedua, Quran itu hanya jawami'ul lafzi. Quran itu hanya kumpulan kata yang jumlah hanya 3. Apa saja santri tahu? 1 huruf, 2 isim, dan 3 fi'il. Tidak pernah ditemukan lafaz atau kata yang ketiga di Quran. Yang ketiga, Quran isinya hanya jawami'ul kalam atau jawami'ul jumlah, yang isinya pun cuma 2, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah mubtadaiyah, atau di metode lain disebut dengan jumlah ismiyah. Jadi dari cara pandang yang mudah, Quran isinya hanya 3. 1 kumpulan 28 abjad, 2 kumpulan 3 kata yaitu huruf, isim, dan fi'il, dan 3 kumpulan 2 kalimat yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. 28 abjad rata-rata sudah dimiliki kemampuannya oleh santri kita, ditandai dengan bisa baca Al-Quran. Jadi tugas kita para kiai, para ustadz untuk menjadikan santri kita hafal terjemah Quran dan kitab kuning hanya mengajarkan 2 hal saja. Mengajarkan 3 jenis huruf, 3 jenis kata, yaitu huruf, isim, dan fi'il, dan mengajarkan yang kedua 2 jenis kalimat, yang itu pun hanya 2, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah atau mubtadaiyah. Sehingga kalau kita mengatakan gampang mengajarkan santri kita hafal terjemah Quran dan kitab kuning karena hanya mengajarkan apa tadi? 1 huruf, isim, fi'il, jumlah fi'liyah, dan jumlah mubtadaiyah. Banyak tidak materinya? Tidak banyak. Nah, ini adalah cara pandang atau manhaj yang kita gunakan dalam memahami Quran dan kitab kuning. Tidak memandang Quran dan kitab kuning itu dari nama-nama kitab Jurmiyah, Imriti, Alfiyah, Syarah Ibnu Aqil, Mughni Labib, dan Khudari. Tapi cukup dengan mengajarkan 5 hal. Apa saja? Huruf, isim, fi'il, jumlah fi'liyah, dan jumlah mubtadaiyah, maka pasti dia pintar baca kitab kuning dan hafal terjemahnya. Itulah cara pandang yang kita gunakan atau manhaj yang kita gunakan. Nah, untuk mengajarkan kata huruf, isim, fi'il ini kita memilih 2 manhaj. Yang pertama manhajnya adalah namanya lafzul mubham wa lafzul mustaqil. Membedakan bahwa huruf, isim, fi'il itu dibedakan berdasarkan mubham dan mustaqilnya. Jadi untuk kata kita menggunakan 2 manhaj, manhajul mubham wal mustaqil. Yang kedua menggunakan manhaj bahwa setiap kata huruf, isim, fi'il pasti punya awakhirul harokah. Kita tidak mengajarkan i'rab, tetapi mengajarkan awakhirul harokah, bahwa setiap kata santri cukup tahu harokat akhirnya saja. Baru kemudian yang manhaj untuk kalimah kita menggunakan 3 manhaj. Yang pertama al-i'rabu bisababi ma qablahu, yang kedua al-i'rabu bisababi tarkibil kalam, dan yang ketiga i'rabu anasiri tarkibil kalam. Manhaj yang ketiga inilah yang paling lama. Mengapa? Karena siapa yang bisa baca kitab kuning dengan manhaj ketiga, yaitu memahami i'rabu anasiri tarkibil kalam, pasti nanti balaghah dan usul fikih menjadi sangat mudah,
lebih mudah dari pelajaran untuk bisa baca kitab itu sendiri. Mengapa demikian? Karena balaghah itu adalah suatu cabang ilmu untuk memahami maqasid ma'anil Quran wa kutubil Arabiyah. Itu hanya mempelajari satu bidang dari ilmu nahwu yang disebut dengan musnad ilaih. Musnad ilaih pada jumlah mubtadaiyah itu hanya belajar tentang mubtada, dan pada jumlah fi'liyah ilmu tentang fa'il. Santri yang dulu kesulitan mengalami belajar balaghah karena dia tidak tahu mana mubtada dan mana fa'il. Kalau santri bisa menemukan dalam kitab yang dia baca, Quran yang dia baca, mana mubtada mana fa'il, pasti balaghah, kata orang Indramayu, kecil wil gitu kan, saking gampangnya. Nah, ilmu tentang usul fikih itu adalah hanya belajar dari satu sisi dari ilmu nahwu, yaitu belajar tentang musnad. Musnad itu di dalam ilmu nahwu namanya jumlah ismiyah, namanya khobar dan bayan. Di tamis namanya khobar dan bayinat. Di jumlah fi'liyah itu belajar tentang fi'il, maf'ul bih dan bayinat. Insya Allah seluruh santri tamis yang sudah melewati tamis 3 itu gampang sekali menemukan mana mubtada, mana fa'il, pertanda dia akan mudah belajar balaghah. Dan seluruh santri yang sudah belajar tamis 3 akan mudah sekali menemukan mana khobar, mana bayinat, mana fi'il, dan mana maf'ul bih, pertanda dia akan menjadi mahir dalam bidang ilmu usul fiqih. Itulah yang saya sebutkan kepada beliau Al-Mukarram Kiai Yusuf Mansur. Bila kita bersama-sama seluruh kiai ini menjadikan tamis sebagai kitabul awal fi ta'allum wa ta'limin lughah al-arabiyyah, maka 6 bulan pertama seluruh santri di Indonesia sudah pintar baca kitab kuning, dan berikutnya setelah dia bisa baca baru kasih bacaan kitab-kitab yang menjadi kurikulum kita. Maka menurut data setiap tahun ajaran baru ada 1 juta wali murid menitipkan putra putrinya di pesantren di seluruh Indonesia ini. Jumlah pesantrennya ada berapa, Kiai? 35.000 ya. Ada 35.000 pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama Indonesia. Bila kita bersama-sama para kiai bergandengan tangan, bahu membahu menyatukan visi dan misi, yaitu mentargetkan semester pertama seluruh santri sudah bisa baca kitab kuning, maka hal mudah untuk mencetak calon-calon ulama setiap tahun ajaran baru sebanyak 1 juta orang per tahun. Itu kalau semuanya betah di pesantren. Tahun pertama masuk, di bulan pertama pulang sebagian karena tidak betah gitu kan. Ada yang tidak betah muridnya, ada yang tidak betah orang tuanya gitu kan. Nanti di bulan terakhir, bulan ketiga biasanya tersisa kira-kira 90%. Dari 90% itu nanti yang melanjutkan SLTA-nya di pesantren lagi kurang lebih 70%, maka sekali lagi pasti kita minimal mendapatkan calon-calon ulama besar di setiap tahunnya 0,5 juta orang yang akan kita cetak menjadi calon ulama. Itu pemikiran saya yang tidak terlalu besar. Kiai Yusuf Mansur yang berpikirannya lebih besar dari saya karena beliau anggota majelis masjid, tidak 0,5 juta tapi 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena nanti anak-anak yang sudah hafal kitab 27 itu akan beliau kirim ke seluruh dunia. Berapa yang ke Mesir, Kiai? Banyak sekali. Kita akan kirim santri-santri kita ke Mesir, tapi ke Mesir, ke Tunisia, ke Timur Tengah itu adalah santri-santri yang sudah hafal kitab ini, sehingga masyayikh yang ada di Mesir nanti bingung mau ngajar apa lagi gitu kan. Sehingga insya Allah dari Indonesia akan lahir ulama-ulama besar. Karena menurut cerita banyak kiai bahwa dunia Arab pernah memimpin Islam, Eropa pernah memimpin Islam, Cina pernah memimpin Islam, tinggal saatnya Melayu yang akan memimpin Islam. Dan Tamis akan berkontribusi kecil untuk menjadikan kaum Melayu menjadi pemimpin dalam dunia Islam. Sekali lagi, ini hanya akan mudah. Ini hanya akan mudah apabila misi ini menjadi misi kita para kiai pimpinan pesantren. Oleh karena itu, tugas saya adalah melambungkan misi ini ke kepala Kiai Yusuf Mansur. Selebihnya adalah tugas Kiai Yusuf Mansur
untuk mencekoki, menyebarkan virus ini kepada kiai-kiai yang lainnya. Beliau mengatakan tadi di jaringan rumah tahfiz ada berapa? Ada 20.000 kiai. Rumah tahfiz ada 50.000. Kiai Sumanto saya bilang kiai yang dulu memotori lokomotif untuk membuat rumah-rumah tahfiz di Indonesia, maka sekarang tugas beliau adalah meningkatkan brand pesantren tahfiz di Indonesia menjadi pesantren tahfiz Quran dengan terjemahnya. Kenapa saya merayunya sampai Quran terjemahnya, tidak sampai ke kitab kuning gitu kan? Karena siapa yang bisa hafid Quran dengan terjemahnya dengan metode tamis, otomatis dia pasti bisa baca kitab kuning. Karena kitab kuning adalah cara bacanya sama dengan cara baca Quran yang dihilangkan harokatnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi, manhaj. Kenapa saya begitu yakin? Karena kami punya manhaj. Manhajul lafzinya ada 2, yaitu lafzul mubham wal mustaqil. Kemudian manhajul kalamnya ada 3, al-i'rabu bisababi ma qablahu, bahwa i'rab suatu kata itu pasti gara-gara kata sebelumnya. Tidak seperti kita dulu belajar marfu'atul asma'i sab'atun, fa'ilun wa maf'ulun alladzi lam yusamma fa'iluhu, al-mubtada'u wal khabaru wa khabaru inna wa ismukana wa at-tawabi' lil marfu'. Itu semuanya tidak tasawwur, tidak terbayang. Maka teori itu harus diganti al-i'rabu bisababi ma qablahu, bahwa i'rab suatu kata pasti gara-gara kata sebelumnya. Saya ingin membuat simulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dibaca mi, pasti gara-gara kata sebelumnya. Apa kata sebelumnya? Bi. Bismillahi dibaca hi, pasti gara-gara kata sebelumnya apa? Allahi. Bismillahirrahmanirrahimi dibaca mi, pasti gara-gara kata sebelumnya, yaitu Allahi. Bismillahirrahmanirrahimi dibaca mi, pasti gara-gara kata sebelumnya, yaitu Ar-Rahmani. Siapa yang bisa belajar baca kitab dengan manhaj yang pertama, yaitu i'rabu bisababi ma qablahu, maka bacaan kitabnya 90% sudah benar. Sehingga kata Ki Ahsin bahwa manhaj ini belum ada di dunia manapun. Sehingga beliau mengatakan tamyiz adalah muassisul madhab fin nahwi, bahwa tamyiz adalah pendiri madhab baru di ilmu nahwu. Kalau selama ini di dunia nahwu ada 2 madhab, yang satu madhab Kufah, yang kedua mazhab Basrah, maka ada mazhab yang ketiga. Mazhab apa itu? Mazhab tamyiz. Itulah yang Ki Ahsin berikan pernyataan, tetapi beliau, kamu jangan sekali-kali mengaku bahwa tamyiz adalah sebuah mazhab, karena pasti banyak yang marah. Sebut saja manhaj. Jadi manhaj tamyiz adalah manhajul jadidah fi ilmin nahwi ba'da manhajil Kufah wa manhajil Basrah. Dan insya Allah kita akan pergi ke Kufah dan akan pergi ke Basrah, mengganti kedua mazhab itu menjadi mazhab yang lebih tinggi mereka. Biarlah kita menjadi mazhab pemula, karena manhajul Basrah wa manhajul Kufah hada ashalu lin nasyiin, lakin ashhalu lil arabiyyin faqat. Insya Allah kita semua para pimpinan pesantren akan menyebarluaskan santri kita ke seluruh dunia, bukan untuk belajar, tapi untuk mengajarkan bagaimana cara baca kitab. Termasuk kita akan mengajari orang Arab bagaimana cara membaca kitab Arab, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para Kiai Haji Yusuf Mansur, para Kiai yang hadir di depan, pimpinan dan pengasuh pesantren Bait Tamyiz, Aba Zaun Fatin, para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir di komplek pesantren Bait Tamyiz dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kehadiran kita karena kita
mendengarkan dan mengkaji Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum turhamun. Salawat dan salam kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita Al-Quranul Karim dengan sangat baik. Sampailah Al-Quran itu kepada kita. Para kiai, bapak ibu dan hadirin sekalian, hari ini insyaallah kita akan mulai mengajarkan tamyiz BTQ 2. Mungkin ada yang belum paham apa itu BTQ karena yang dikenal oleh publik atau menurut Kiai Mansur yang viral BTQ itu adalah baca tulis Al-Quran. Namun BTQ di tamyiz ini berbeda. Memang tamyiz selalu beda ya. Selalu beda, tidak sama dengan yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi termudah dan terbaik untuk pembelajaran Al-Quran di masa yang akan datang. Tamyiz BTQ adalah B adalah banhaji, T-nya tamyiz, Q-nya adalah liqiraatil Quran. Tamyiz banhaji tamyiz liqiraatil Quran diambil dari nama guru Quran saya yang bernama Kiai Banhaji Tamyiz. Kiai Banhaji Tamyiz adalah putra dari Kiai Tamyiz. Dan alhamdulillah kami melaunching BTQ 1 itu pada Januari 2020. 2,5 tahun kemudian kita baru launching BTQ kedua. Ini memang agak lama karena dari awal kami melakukan riset pada akhir 2017. Alhamdulillah riset yang kami lakukan untuk menjawab 2 pertanyaan besar. 2 pertanyaan besar ini sering dikeluhkan oleh umat Islam yang mengatakan bahwa belajar Quran itu susah dan lama. Udah susah lama. Kemudian pertanyaan besar yang kedua adalah yang dikeluhkan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mereka mengatakan guru Al-Quran itu sangat susah. Maka 2 pertanyaan besar ini kami berusaha untuk menjawabnya dengan melakukan riset. Mulai dari 23 orang santri Bait Tamyiz kita boyong ke Kerawang, diajarkan bagaimana belajar membaca Al-Quran secara mudah. Dan alhamdulillah akhirnya ditemukan sebuah metode yang diberi nama Tamyiz BTQ ini. Tamyiz BTQ pelajarannya disusun berdasarkan 2 hal. Yang pertama disusun berdasarkan kelompok makharijul huruf. Maka Tamyiz BTQ jilid 1 tidak dimulai dari alif, tetapi dimulai dari kelompok makharijul huruf yang paling mudah diucapkan dan sering diucapkan oleh bayi yang masih digendong oleh ibundanya. Ba, 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 ma, ma, ma. Jadi di situ mulai belajar kata-kata yang pertama kali diucapkan oleh seorang bayi kita ambil untuk memulai belajar Al-Quran di metode Tamyiz BTQ. Jadi yang pertama disusun berdasarkan kelompok makharij, ya, mulai dari asy-syafa, kemudian al-lisan, kemudian al-hal, kemudian ada al-jauf dan al-khayshum. Kemudian yang kedua disusun berdasarkan kelompok cara membaca. Cara membaca. Begitu banyak hukum-hukum tajwid, ada idhar, iqlab, ikhfa, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah,
ada idgham misli, ada mad arid, ada mad wajib, mad jaiz dan lain sebagainya. Namun setelah kami melakukan cara membaca Al-Quran itu hanya ada 6, yaitu dibaca cepat, dibaca jelas, hanya itu cara baca Quran. Segitu banyak ilmu tajwid, hukum-hukum tajwid, coba kami kelompokkan. Ada kelompok dibaca cepat, semua yang tidak ada atau tidak bertemu dengan tanda baca panjang, semuanya dibaca cepat. Kemudian huruf-huruf yang bersukun kita kelompokkan, termasuk idhar syafawi dikelompokkan ke dalam kelompok dibaca jelas. Kemudian dipantulkan khusus qalqalah dan seterusnya, hanya ada 6. Kemudian setelah selesai belajar, ada mengurai, tadi sudah dipraktekkan bagaimana mengurai dengan metode BTQ. Dia paham betul mana yang dibaca jelas, mana yang dibaca dengung, mana yang panjangnya 2, mana yang panjangnya 5, mana yang panjangnya 6, yang selama ini tidak pernah diajarkan dari awal. Itu nanti setelah khatam biasanya baru diajarkan dalam ilmu tajwid. Tetapi di tamyiz BTQ diajarkan sejak usia dini. Maka tadi yang kita wisuda anak-anak kelas 1 SD itu sudah mampu membedakan secara tepat mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca jelas, dengung dan seterusnya. Anak kelas 1 SD. Dan alhamdulillah hari ini kita akan launching tamyiz BTQ 2. Jadi kalau ibarat seorang pengendara, BTQ 1 itu sudah masuk gigi 6 tetapi belum bisa ngerem karena bab wakafnya baru diajarkan pada tamyiz BTQ 2. Tamyiz BTQ 2 hanya ada 2 bab. Bab wakaf, bagaimana cara ngerem, dan bab fawatihus suwar, bagaimana menstater. Ya, stater dalam Al-Quran hurufnya yang staternya panjang cuman ada 8. Ada lam, mim, sin, shad, nun, qaf, kemudian apa lagi? Ain, ya, kaf, cuman ada 8. Yang staternya agak panjang sedikit, cuman 2 jari, ada toha, ya, kemudian apa lagi? Ro, ya, dan seterusnya. Jadi BTQ 2 adalah bagaimana belajar menstater, bagaimana memulai sebuah surat, dan bagaimana berhenti. Maka istilah yang digunakan sebetulnya sama dengan BTQ 1. Cara membaca Al-Quran hanya ada 6. Cara berhenti juga cuman ada 5 ternyata. Karena tidak ada berhentinya dibaca cepat 1 jari. Tidak ada wakaf yang dibaca pendek. Tidak ada. Maka cara berhenti dalam Al-Quran cuman ada 5. Berhentinya dibaca jelas, berhentinya dipantulkan, berhentinya ditekan, berhentinya dibaca panjang, berhentinya dibaca dengung. Jadi cara berhenti, cara wakaf dalam Al-Quran cuman ada 5. Cuman ada 5 saja, nggak usah banyak-banyak, karena nanti bingung. Karena nanti bingung, jadi cukup 5. Tadi sudah diperagakan oleh santri-santri Bait Tamyiz, dan ini kita kelompokkan. Kelompok dibaca jelas, misalkan yang huruf terakhirnya berharokat sukun asli.
yang huruf terakhirnya berharokat fathah, yang huruf terakhirnya berharokat kasro, dhamma, kasrotain, dhammatain, itu kita kelompokkan, berhentinya dibaca jelas satu jari. Kenapa tangannya harus digerakkan? Karena metode tamyiz BTQ menggunakan prinsip training of trainer. Cara belajarnya seperti guru yang sedang mengajar. Ketika santri belajar, sesungguhnya dia sedang praktek mengajar. Insya Allah paginya dia belajar pada bundanya yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Dan BTQ 2 tadinya saya mau menjadi orang yang idealis, mau disusun berdasarkan kelompok makharijul huruf dan kelompok cara baca. Ternyata sangat sulit kita menyusun, mengkelompokkan cara berhenti, cara wakaf berdasarkan kelompok abjad atau kelompok makharijul huruf. Akhirnya setelah dibongkar pasang lebih dari 4 kali, bongkar lagi, pasang lagi. Kalau orang main puzzle, pasang di sini nggak cocok, pasang sini nggak cocok, ada yang cocok tetapi berikutnya tidak pas, maka alhamdulillah di pertengahan Mei Juni ya, pada bulan Ramadan ya, bulan Ramadan dan Syawal akhirnya ditemukan bahwa BTQ 2 tentang wakaf basic penyusunannya yang pertama adalah berdasarkan kelompok harokat di huruf terakhirnya. Kelompok harokat di huruf terakhirnya. Dan yang kedua disusun berdasarkan kelompok cara membaca sama. Dan ternyata setelah dikaji ulang, ternyata lafaz Al-Quran itu baru bisa dibunyikan setelah ada abjad dan harokat. Jadi insya Allah kalau BTQ 1 basisnya adalah makharijul huruf yang dikenal abjad, dan BTQ 2 basis penyusunannya berdasarkan kelompok harokat terakhir setiap ayat atau kalimat. Maka sempurnalah ada abjad berdasarkan makharijul huruf dan diberi harokat sehingga Al-Quran itu bisa diucapkan dengan baik. Ya, jadi tadi Bapak Ibu hadirin, para kiai, para ustadz sudah dapat menyaksikan bahwa BTQ 2 ini insya Allah semua aneka wakaf yang ada di dalam Quran sudah terdapat di dalam BTQ 2, kecuali yang di dalam Al-Quran menurut riwayat Imam Hafs hanya sedikit, maka tidak dimasukkan ke dalam kelompok BTQ 2. Insya Allah akan dicantumkan nanti dan dipelajari di BTQ 3 tentang hukum-hukum tajwid. Tentu cara belajar tajwidnya tidak sama, walaupun kaidah tajwidnya pasti sama, tapi cara belajarnya tidak sama. Ya, maka dengan demikian Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, tamyiz BTQ 2 dengan memohon dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Ahad tanggal 14 Agustus secara resmi sudah mulai bisa diajarkan kepada seluruh umat Islam yang akan belajar membaca Al-Quran. Demikian tentu tamyiz BTQ 2 ini, atau bahkan sebelumnya tamyiz BTQ 1 bukan satu-satunya metode baca Quran.
Kami pun tidak berani mengklaim bahwa ini adalah metode yang terbaik. Tetapi kami hanya mengumumkan, inilah hasil riset yang kami lakukan. Semoga ini menjadi solusi bagi dua pertanyaan tadi. Kenapa sih belajar Quran itu susah dan lama, dan kenapa mencari guru Al-Quran itu susah? Solusinya mudah-mudahan ada di Tamyiz BTQ, karena cara belajar di Tamyiz BTQ seperti seorang guru yang sedang mengajar. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi seluruh umat Islam di muka bumi ini. Dan izinkan kami untuk terus berkarya, untuk terus melakukan riset, karena walaupun Tamyiz BTQ ini sudah selesai dari sisi penulisan, dan insya Allah setelah selesai belajar Tamyiz BTQ 2, anak-anak sudah bisa masuk kelas Al-Quran dimulai dari juz 30. Kenapa dimulai dari juz 30? Kelas Al-Qurannya sekaligus mempraktekkan aneka macam wakaf yang terdapat di dalam juz 30. Ada wal fajr walayalin ashr, kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr, kemudian ada di ilafi Quraisy, dan seterusnya. Itu aneka macam wakaf ada terdapat di dalam juz 30, kecuali yang contohnya cuma sedikit seperti yang dibaca panjang kemudian ditekan dengan dengung, walajan. Dalam Al-Quran cuma ada 4, jadi tidak kita masukkan ke BTQ 2, tetapi insya Allah akan dimasukkan di BTQ 3. Begitu juga tentang wakaf saktah dalam Al-Quran, menurut riwayat Imam Hafs cuma ada 4 ya, dalam surat Yasin, surat Al-Kahfi, Mutaffifin, dan surat Al-Qiyamah. Cuman ada 4 itu. Jadi itu pun tidak kami masukkan ke dalam kelompok BTQ 2. Insya Allah mohon doanya akan dijelaskan dan dipelajari di Tamyiz BTQ 3. Al-afu minkum, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih, dan kami selalu memohon doa kepada seluruh hadirin, semoga Tamyiz BTQ ini terus bisa dikembangkan, sehingga tidak ada lagi alasan bagi umat Islam yang mengatakan belajar Quran itu susah, lama, dan tidak ada lagi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mengeluhkan betapa sulitnya mencari guru-guru Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.